Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Wening Tias. Saya dari IAIN Pontianak, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anya Novita Wardana. Saya dari Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Pontianak. Nah, teman-teman semua, di sini kami akan membahas tentang tantangan menjadi guru di sekolah swasta. Sebelumnya, kami sudah melakukan wawancara di salah satu sekolah yang berada di Jalan Husein Hamzah, Palima, yaitu SDS Pesantren As-Salam. Kami mewawancarai salah satu guru yang ada di sana, yaitu Bu Muspiani. Semua hasil wawancara tersebut kami rangkup dalam satu video. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari kelompok 13 yang akan membahas tentang tantangan menjadi guru yang mengajar di sekolah swasta. Sebelumnya saya tertarik dengan kalimat guru yang baik dapat menginspirasi harapan, menyalakan imajinasi, dan menanamkan kecintaan belajar. Cerita singkat ini dimulai di SDS Pesantren As-Salam. SDS Pesantren As-Salam merupakan sekolah swasta yang ada di Jalan Husein Hamzah, Palima. Itulah sebabnya sangat menarik bagi kami untuk mewawancarai salah satu guru yang ada di SDS Pesantren As-Salam tersebut. Beliau adalah Ibu Muspiani. Ibu Muspiani merupakan salah satu guru yang ada di SDS Pesantren As-Salam, yaitu guru kelas yang dimana beliau harus berangkat ke sekolah dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. Dengan senang hati pun beliau selalu datang pagi-pagi untuk datang ke sekolah dan bersiap-siap menuju ruang kelas dan mengajar dengan senang hati dan bertemu dengan peserta didik yang sudah menunggu di dalam kelas. Baiklah, saya sudah bersama narasumber saya pada hari ini, yaitu Bu Muspiani Esmet, yang dimana beliau ini adalah guru kelas yang ada di SDS Pesantren As-Salam. Bagaimana Bu kabarnya? Cerita singkat Ibu Muspiani tentang tantangan menjadi guru di sekolah swasta dimulai dari wawancara singkat yang kami lakukan di salah satu ruang kelas. Menurut Ibu Muspiani, tantangan beliau mengajar di sekolah swasta selama masa pandemi ini yang pertama itu dalam penerimaan peserta didik baru. Di SDS Pesantren As-Salam ini peserta didiknya bisa dibilang sedikit. Kita ketahui bahwa peserta didik lebih mengutamakan sekolah negeri terlebih dahulu. Selanjutnya beliau mengatakan selama masa pandemi ini banyak orang tua wali murid yang keberatan membayar SPP karena di sekolah swasta ini peserta didik diwajibkan membayar SPP tersebut. Oleh karena itu, beliau selaku guru swasta yang ada di SDS Pesantren As-Salam ini selalu merasa bahwa dirinya harus mengoptimalkan proses pembelajaran kepada peserta didik dengan sangat baik. Tidak hanya itu, beliau juga mengatakan di SDS Pesantren As-Salam, guru dibayar berdasarkan ketentuan dari pihak yayasan. Tantangan tersebut terlihat dari gaji beliau yang bisa dibilang kurang. Jadi tentu saja harus mencari tambahan lagi. Semua itu saling berkaitan yang dimana Ibu Muspiani ini sebagai guru di sekolah swasta, beliau mengatakan walaupun kita sebagai guru yang mengajar di sekolah swasta yang tidak memiliki fasilitas lengkap, beliau selalu berusaha mencari jalan alternatif seperti membuat media pembelajaran dari barang bekas. Semua itu dilakukan Ibu Muspiani agar siswa-siswinya mudah memahami pembelajaran. Oh Ibu, berarti kita sebagai guru harus memahami karakter siswa sepenuhnya. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa siswa di sekolah swasta itu mereka kan berbayar. Jadi kita juga harus memberikan yang terbaik kepada mereka melalui media pembelajaran contohnya. Nah, dari media pembelajaran ini, apakah siswa di SDS Pesantren As-Salam ini
biasanya membuat kelompok yang dilakukan oleh siswanya. Ada juga misalnya gurunya juga memberi contoh pengertiannya, dan itu akan dibuat oleh siswanya sendiri. Apakah ada tantangan yang lebih mendalam, Bu? Seperti yang Ibu bilang tadi, dari karakter siswanya, Bu. Iya. Kalau untuk yang tantangan yang lebih dalam itu adalah ke karakter siswa, yang dimana siswa itu lebih bukan banyak ya, tapi ada beberapa yang memang sengaja, dan di situ tuh ada yang kalau dia tidak suka sama gurunya, dia tuh kayak malas mau ke sekolah, datang ke sekolah. Jadi kita tuh harus tantangan kita bagaimana siswa itu harus mencintai kita, dan bagaimana siswa itu enjoy belajar sama kita, bagaimana kita menjadikannya untuk berkembang supaya dia harus belajar sama kita. Itu tantangan yang lebih dalam. Jadi kita harus satu-satu misalnya siswanya ada 20, jadi harus 20 siswa yang kita ikutin. Jangan hanya untuk yang kita ajar di depan, tetapi antara siswa depannya dia itu juga mendekati dalam bagaimana apa dia bisa tertarik dengan belajar kita. Jangan kita mendoktrin, oh anak ini nggak bisa, oh anak ini nggak mampu otaknya dari itu, tapi kita harus mendekati dia. Oh ternyata dia satu juga dia mungkin takut atau malu sama kita. Jadi itu tantangan dalam pendapat saya sih. Baik, Bu. Oke, teman-teman semua, tadi sudah kita jelaskan mendengar penjelasan Ibu mengenai tantangan menjadi guru di sekolah swasta, terutama pada karakter siswa, yang mana di SD Pesantren As-Salam ini memiliki karakter siswa yang berbeda-beda. Seperti yang sudah dijelaskan, kita harus bisa mengajak siswa untuk lebih masuk itu dalam pelajarannya. Mungkin ini juga berkaitan juga dengan media pembelajaran yang kita buat. Jadi kita sebagai calon guru juga bisa belajar dari Bu Musti yang sudah memberikan sedikit pembelajaran kepada kita bahwa kita harus melihat karakter siswa, yang dimana siswa itu berbeda-beda ya karakternya. Jadi kita tidak boleh mendoktrin siswa itu bahwa dia itu tidak mampu, tapi kita harus melihat bahwa ayo kita bisa gitu belajar sama-sama ataupun bagaimana. Oke. Ibu Muspiani juga berpesan, kita sebagai guru harus bisa memahami karakter siswa dari keterbatasan yang ada, mulai dari fasilitas dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah cerita singkat yang penuh makna dari seorang guru yang berada di sekolah swasta, yaitu Ibu Muspiani. Walaupun dengan keterbatasan fasilitas dari media pembelajaran, beliau mampu menciptakan media pembelajaran yang bisa membuat siswa paham akan materi yang diajarkan. Mungkin itu saja, Bu, wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk membahas tentang tantangan menjadi guru di sekolah swasta. Baiklah teman-teman semua, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, itu tadi video singkat seorang guru yang ada di SDS Pesantren As-Salam, yaitu Bu Muspiani, yang mana beliau ini mengajar di sekolah swasta. Sangat menarik sekali untuk kita bahas ya Anya, apalagi kita adalah selaku calon guru yang akan mengajar pada waktu yang akan datang. Jadi bagaimana nih menurut pendapat Anya sebagai calon guru melihat video seorang guru yang berada di sekolah swasta seperti Bu Muspiani tadi? Menurut saya, Bu Muspiani sangat menginspirasi, apalagi sebagai calon guru tidak tahu kedepannya kita mengajar di sekolah negeri ataupun swasta. Jadi menurut saya cerita Ibu Muspiani bisa dijadikan gambaran ketika saya sudah menjadi guru nanti. Oh begitu, iya sih bisa juga dibilang seperti itu ya Anya. Karena kan kita nggak tahu nih kita bakal mengajar di sekolah mana nantinya. Nah,
Baiklah Anya, berarti cerita Bu Mustiani tadi sangat menginspirasi ya bagi kita sebagai calon guru untuk mengajar ke depannya. Nah, jika disuruh memilih, kalau ke depannya nanti nih kita sudah menjadi guru, apakah Anya lebih memilih sekolah swasta atau sekolah negeri? Bagaimana tanggapannya Anya? Baik, jika disuruh milih, tentu saja saya memilih mengajar di sekolah negeri. Dengan alasan, di sekolah negeri itu semua fasilitas apapun itu ditanggung oleh pemerintah. Beda dengan swasta. Ya. Jadi proses mengajar di sekolah negeri kemungkinan besar pasti berjalan lebih lancar Ya. karena fasilitasnya memadai. Oke, baik. Itu sangat berkaitan ya sama dengan video Bu Mustiani tadi, bahwa kita ketahui Bu Mustiani ini mengajar dengan fasilitas yang terbatas di sekolah swasta. Jadi beliau harus sekreatif mungkin membuat media pembelajaran agar siswa tersebut lebih efektif belajarnya, agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di negeri. Baiklah Anya, jadi bagaimana jika nanti kan Anya sudah menjadi guru ya di salah satu tempat. Nah, jika ditempatkan di sekolah swasta yang tidak memiliki fasilitas lengkap, nah bagaimana itu? Jika saya ditempatkan di sekolah swasta yang fasilitasnya kurang lengkap, maka jalan satu-satunya yaitu saya mencari sebuah ide untuk mengembangkan media-media atau membuat media pembelajaran yang kreatif mungkin untuk siswa agar siswa itu tertarik. Oke, baik. Mungkin dari cerita Bu Mustiani tadi itu sangat menginspirasi ya bagi kita sebagai calon guru untuk sebagai gambaran kita ke depannya seperti yang telah Ani jelaskan tadi. Jadi teman-teman semua, dari cerita tadi dapat disimpulkan bahwa Bu Mustiani ini mengajar di sekolah swasta yang bisa dibilang tidak memiliki fasilitas yang lengkap, dan mulai dari penerimaan peserta didiknya, mulai dari gaji dan jarak tempuh itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan guru-guru yang berada di sekolah negeri. Itu juga sangat bermanfaat bagi kami sebagai calon guru, yang dimana sebagai gambaran kami untuk bisa melihat ke depannya bahwa tidak semua guru yang ada di swasta itu tidak memiliki kualitas yang baik. Pasti jika kita ingin berusaha untuk meningkatkan kualitas siswa kita yang berada di sekolah swasta, pasti kita bisa meningkatkan kualitas tersebut dan bisa bersaing dengan sekolah yang ada di negeri. Seperti itu kan Anya? Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada hari ini tentang tantangan menjadi guru di sekolah swasta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.